Selamat datang di bab 16 dari audiobook The Psychology of Money karya Morgan Housel. Pada bab ini, kita akan membahas topik penting tentang perbedaan individual dalam pengambilan keputusan keuangan. Morgan Housel mengingatkan kita bahwa perspektif finansial setiap orang sangat unik. Apa yang berhasil untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain. Ini adalah salah satu prinsip utama untuk memahami mengapa tidak ada jawaban pasti dalam dunia keuangan. Berbagai pendekatan terhadap uang. Housel memulai bab ini dengan menjelaskan bahwa orang berbeda-beda dalam cara buat mereka melihat dan menggunakan uang. Setiap individu lahir di lingkungan yang berbeda, menghadapi tantangan yang berbeda, dan memiliki pengalaman finansial yang unik. Contohnya, seseorang yang pernah kehilangan seluruh investasi mereka akibat crash pasar saham akan jauh lebih berhati-hati terhadap risiko dibandingkan seseorang yang belum pernah mengalami hal semacam itu. Demikian pula, seseorang yang lahir dalam keluarga miskin mungkin memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang menabung dibandingkan dengan mereka yang tumbuh besar dalam keluarga kaya. Keputusan-keputusan ini tidak hanya didorong oleh logika, tetapi juga oleh emosi, pengalaman pribadi, dan bahkan trauma. Tidak ada satu jawaban yang tepat. Housel menekankan bahwa keuangan pribadi adalah masalah yang sangat subjektif. Meskipun ada prinsip-prinsip dasar yang penting, seperti menabung lebih banyak daripada yang Anda belanjakan, detail bagaimana setiap orang menerapkan prinsip ini sangat beragam. Misalnya, beberapa orang mungkin bersedia mengambil risiko tinggi dengan portofolio investasi mereka demi potensi pengembalian besar di masa depan. Orang lain, meskipun tahu bahwa strategi ini bisa berhasil, mungkin memilih jalur yang lebih konservatif karena mereka tidak nyaman dengan ketidakpastian. Housel menegaskan bahwa keduanya tidak salah. Itu hanya soal preferensi, prioritas, dan kepribadian. Dia juga menekankan bahwa keputusan keuangan seseorang mungkin terlihat tidak masuk akal bagi orang lain, tetapi sepenuhnya masuk akal bagi mereka yang menjalani keputusan tersebut. Inilah mengapa penting untuk menghormati pilihan individu dan memahami konteks di baliknya. Mengapa perspektif berbeda penting? Untuk memahami perbedaan ini lebih jauh, Housel memberikan contoh dari sejarah pasar keuangan. Ia menunjukkan bahwa investor besar, institusi keuangan, dan investor retail kecil seringkali memiliki tujuan yang sangat berbeda. 1. Investor besar, seperti hedge fund atau perusahaan investasi, mungkin membuat keputusan berdasarkan strategi jangka pendek untuk memaksimalkan keuntungan besar dalam waktu singkat. 2. Investor retail, di sisi lain, mungkin lebih fokus pada membangun portofolio jangka panjang untuk masa pensiun atau pendidikan anak mereka. Keputusan yang masuk akal bagi satu kelompok seringkali tampak irasional bagi kelompok lain karena konteks, tujuan, dan kerangka waktu mereka berbeda. Housel mengingatkan bahwa meskipun Anda bisa belajar dari orang lain, penting untuk selalu mempertimbangkan apa yang benar-benar sesuai dengan situasi Anda. Pentingnya kerangka waktu. Salah satu perbedaan terbesar dalam keputusan finansial adalah kerangka waktu yang digunakan. Investor jangka panjang, seperti mereka yang menabung untuk pensiun 30 tahun mendatang, seringkali mengambil pendekatan berbeda dari mereka yang mencari pengembalian dalam hitungan bulan atau tahun. Sebagai contoh, volatilitas pasar saham mungkin tidak menjadi masalah besar bagi seseorang yang tidak membutuhkan uangnya selama beberapa dekade. Namun, bagi orang yang mendekati masa pensiun, penurunan pasar dapat dirasakan sangat menegangkan karena itu bisa berdampak langsung pada pendapatan mereka. Memahami kerangka waktu Anda sendiri adalah salah satu hal terpenting dalam membangun strategi keuangan. Tidak hanya membantu Anda tetap konsisten dalam rencana Anda, tetapi juga mencegah Anda terganggu oleh keputusan yang dibuat orang lain, yang mungkin memiliki situasi berbeda. Efek lingkungan dan budaya. Selain pengalaman pribadi, Housel juga menjelaskan bahwa lingkungan dan budaya memainkan peran besar dalam membentuk pandangan seseorang tentang uang. Sebagai contoh, seseorang yang tinggal di negara dengan sistem jaminan sosial yang kuat mungkin merasa lebih nyaman mengambil risiko besar dengan tabungan mereka, karena mereka tahu ada jaringan pengaman jika mereka gagal.
Sebaliknya, di negara di mana jaminan sosial minim atau tidak ada sama sekali, seseorang mungkin lebih fokus pada membangun tabungan dan investasi yang stabil untuk memastikan keamanan mereka di masa depan. Nilai budaya dan tradisi keluarga juga memengaruhi keputusan ini. Dalam beberapa budaya, menabung untuk pendidikan anak dianggap sangat penting, sedangkan di tempat lain, mungkin ada lebih banyak penekanan pada membangun kekayaan untuk warisan. Housel mengingatkan bahwa pemahaman ini penting karena tidak ada gunanya membandingkan keputusan Anda dengan orang-orang di lingkungan atau budaya yang berbeda. Fokuslah pada apa yang paling relevan untuk kondisi Anda sendiri. Menjadi bijaksana dengan perspektif orang lain. Di akhir bab ini, Housel memberikan nasihat praktis sadarilah perspektif orang lain. Tetapi tetap fokus pada kebutuhan Anda sendiri. Memahami bahwa orang lain mengambil keputusan berdasarkan situasi mereka sendiri bisa membantu Anda berhenti merasa tertekan untuk mengikuti tren atau membandingkan diri Anda dengan orang lain. Alih-alih mencoba meniru apa yang dilakukan orang lain, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apa tujuan finansial saya? Berapa lama waktu yang saya miliki untuk mencapainya? Risiko apa yang bisa saya terima dengan nyaman? Keuangan adalah perjalanan pribadi. Dan setiap keputusan yang Anda buat harus selaras dengan tujuan dan nilai-nilai Anda sendiri. Kesimpulan, kita semua berbeda. Bab ini mengingatkan kita bahwa setiap orang berbeda dalam hal keuangan, dan itulah yang membuat keputusan finansial bersifat sangat pribadi. Anda tidak dapat benar-benar memahami mengapa seseorang mengambil keputusan tertentu tanpa melihat keseluruhan cerita mereka. Dengan mengenali perbedaan ini, Anda bisa belajar untuk tidak membandingkan diri Anda secara berlebihan dengan orang lain. Sebaliknya, fokuslah pada membangun strategi finansial yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda, tujuan Anda, dan kehidupan yang ingin Anda jalani. Bab 17, Godaan Pesimisme. Dalam bab ini, kita akan membahas fenomena menarik dalam cara kita memandang dunia keuangan. Godaan pesimisme. Housel menguraikan bagaimana manusia secara alami cenderung lebih mudah terpengaruh oleh pesimisme dibandingkan optimisme, terutama dalam konteks keuangan. Bab ini penuh wawasan tentang mengapa berita buruk menarik perhatian kita lebih kuat daripada berita baik, dan bagaimana persepsi pesimis dapat memengaruhi cara kita membuat keputusan keuangan. Mengapa pesimisme lebih menarik? Housel membuka bab ini dengan sebuah fakta. Pesimisme terasa lebih logis, konkret, dan langsung dibandingkan optimisme. Dalam dunia keuangan, hal-hal buruk seperti krisis ekonomi, kerugian investasi, atau penurunan pasar saham lebih mudah untuk diceritakan, karena dampaknya langsung terasa. Sementara itu, optimisme seringkali terlihat samar dan berbicara tentang masa depan yang belum pasti. Sebagai contoh, berita tentang resesi global atau krisis keuangan selalu menjadi berita utama di media, karena dampak negatif langsungnya memengaruhi semua orang. Tetapi ketika ekonomi tumbuh secara bertahap selama bertahun-tahun, berita itu seringkali tidak menjadi perhatian besar. Ketertarikan alami kita pada berita buruk adalah bagian dari naluri bertahan hidup. Manusia secara biologis terprogram untuk memperhatikan ancaman agar dapat bertindak cepat menghadapi bahaya. Dalam keuangan, hasilnya adalah kecenderungan untuk lebih fokus pada potensi risiko dibandingkan peluang. Optimisme membutuhkan konteks. Sementara pesimisme sering terlihat jelas, optimisme membutuhkan konteks yang lebih besar. Misalnya, jika pasar saham turun dalam waktu singkat, berita buruk akan fokus pada kerugian tersebut. Tetapi ketika Anda melihat kinerja pasar saham selama beberapa dekade, pola optimis menjadi jelas. Pasar cenderung naik seiring waktu. Masalahnya adalah banyak orang tidak memiliki kesabaran untuk melihat gambaran besar ini. Mereka fokus pada peristiwa negatif jangka pendek yang kemudian membuat mereka meragukan keputusan investasi atau bahkan menarik diri dari pasar sepenuhnya. Housel berargumen bahwa optimisme bukan tentang mengabaikan risiko, tetapi tentang memahami bahwa meskipun hal buruk terjadi, sistem secara keseluruhan cenderung bergerak ke arah perbaikan dalam jangka panjang.
kesalahpahaman tentang risiko. Dalam dunia keuangan, pesimisme juga seringkali muncul karena kesalahpahaman tentang risiko. Housel menjelaskan bahwa orang sering salah mengartikan volatilitas sebagai kerugian permanen. Padahal, dalam banyak kasus, volatilitas hanyalah bagian alami dari pasar, bukan ancaman yang harus dihindari sepenuhnya. Sebagai contoh, ketika pasar saham turun 10%, banyak orang segera melihat ini sebagai kerugian besar dan panik menjual aset mereka. Tetapi jika seseorang mengerti bahwa volatilitas adalah bagian dari proses menuju pengembalian jangka panjang, mereka akan lebih cenderung bertahan dan memetik hasil dari investasi mereka di kemudian hari. Pesimisme membuat risiko terasa lebih besar daripada yang sebenarnya, sementara optimisme memerlukan keberanian untuk melihat risiko secara proporsional dan tetap tenang di tengah ketidakpastian. Peran media dalam menyuburkan pesimisme. Media modern sering memperburuk kecenderungan ini dengan lebih banyak melaporkan berita buruk daripada berita baik. Housel mengakui bahwa ini bukan karena niat jahat, tetapi karena berita buruk lebih menarik perhatian. Misalnya, krisis ekonomi, kehancuran pasar, atau kebangkrutan perusahaan besar akan selalu menjadi berita utama, karena dampaknya langsung terasa. Namun, perbaikan kecil dalam produktivitas, kenaikan gaji rata-rata, atau inovasi baru jarang mendapatkan perhatian besar. Akibatnya, kita terus-menerus dibombardir dengan pesan-pesan negatif tentang uang dan ekonomi yang dapat menguatkan kecenderungan kita untuk pesimis. Housel mengingatkan kita bahwa memilih dengan bijak apa yang kita konsumsi dari media adalah kunci untuk menghindari jebakan pesimisme yang tidak perlu. Contoh sejarah. Optimisme dan kemajuan jangka panjang. Housel memberikan beberapa contoh dari sejarah untuk menunjukkan bahwa meskipun dunia telah mengalami berbagai krisis besar, kemajuan jangka panjang tetap terjadi. 1. Krisis keuangan global 2008. Banyak orang berpikir bahwa ekonomi global tidak akan pernah pulih. Namun dalam dekade berikutnya pasar saham melampaui titik tertinggi sebelumnya dan inovasi teknologi meningkat pesat. 2. Resesi besar 1930-an. Selama Great Depression, dunia tampak hancur, tetapi akhirnya ekonomi global pulih dan menghasilkan era pertumbuhan baru setelah Perang Dunia II. Dalam setiap kasus, optimisme dalam jangka panjang telah terbukti benar. Tetapi selama masa-masa sulit itu, banyak orang terjebak dalam narasi pesimisme dan melewatkan peluang untuk berinvestasi dan berkembang. Godaan untuk menyerah terlalu cepat. Pesimisme juga memiliki efek langsung pada pengambilan keputusan finansial. Ketika seseorang terlalu fokus pada berita buruk atau risiko, mereka cenderung menyerah terlalu cepat atau menghindari peluang investasi. Housel memberikan contoh investor pemula yang terlalu takut untuk mulai berinvestasi, karena mereka terus-menerus mendengar tentang risiko pasar saham. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk membangun kekayaan dari waktu ke waktu. Pesimisme adalah hambatan terbesar bagi tindakan, dan itu seringkali membuat orang merasa lebih aman sementara waktu, tetapi akhirnya mereka terjebak dalam stagnasi. Strategi untuk mengatasi pesimisme. Housel menawarkan beberapa langkah untuk menghindari terperangkap dalam pola pikir pesimis. 1. Fokus pada gambaran besar. Lihatlah tren jangka panjang daripada terlalu memperhatikan peristiwa jangka pendek. Sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi cenderung pulih dari krisis. 2. Batasi paparan Anda terhadap media negatif. Pilih dengan cermat sumber berita Anda dan luangkan waktu untuk mencari informasi yang memberikan konteks, bukan hanya sensasi. 3. Tingkatkan pemahaman Anda tentang risiko. Jangan mengartikan volatilitas sebagai kerugian permanen. Pahami bahwa risiko adalah bagian alami dari keuangan, bukan sesuatu yang harus selalu dihindari. 4. Tetap bersabar. Kemajuan seringkali membutuhkan waktu, dan hasil terbaik dalam investasi seringkali muncul setelah periode yang panjang. Pesimisme dalam dosis kecil. Meskipun Housel membahas bahaya pesimisme, ia juga menegaskan bahwa sedikit pesimisme tidak selalu buruk. Pesimisme yang sehat dapat membantu kita merencanakan masa depan
dengan lebih realistis, menyiapkan dana darurat, atau menghindari keputusan berisiko tinggi yang tidak perlu. Namun masalahnya adalah ketika pesimisme menjadi pandangan dunia secara keseluruhan dan menghalangi kita untuk melihat peluang yang ada di sekitar kita. Kesimpulan bab 17. Harapan di tengah pesimisme. Bab ini mengajarkan bahwa meskipun pesimisme sering terasa lebih masuk akal, optimisme yang berbasis pada pemahaman jangka panjang adalah alat yang lebih kuat untuk menghadapi dunia keuangan. Memahami bahwa krisis adalah bagian dari siklus ekonomi dan bahwa peluang seringkali muncul di tengah-tengah ketidakpastian dapat membantu kita menghindari godaan pesimisme. Dengan perspektif yang seimbang, Anda bisa tetap waspada terhadap risiko sambil tetap bergerak maju menuju tujuan keuangan Anda. Sejarah telah membuktikan bahwa meskipun masa-masa sulit datang, kemajuan selalu menemukan jalannya.